Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ardi dengan NIM 23105141100012. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas presentasi pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Yang mana pada hari ini kita akan membahas uji Cochrane Statistika Non-Parametrik. Pengertian uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan variabel antar kelompok. Uji ini sangat berguna dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu kesehatan, dan ilmu teknik. Dan banyak lagi. Tujuan dari uji Cochrane adalah untuk membandingkan variabel dari dua atau lebih pada kelompok independen. Yang kedua, uji Cochrane digunakan untuk data kategorikal seperti data nominal atau ordinal. Teori uji Cochrane. Hipotesis pada uji Cochrane adalah H0 variabel yang antar kelompok yang sama dan H1 variabel antar kelompok yang tidak sama. Selanjutnya ada statistik uji. Statistik uji Cochrane berdasarkan pada rasio variabel antar kelompok. Dan yang terakhir ada distribusi. Statistik uji Cochrane mengikuti distribusi dari chi-square. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan uji Cochrane. Yang pertama ada judul penelitian. Pertama-tama tetapkan judul yang sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Dan kedua menentukan variabel penelitian. Yang mana variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga ada rumusan masalah. Apakah ada perbedaan efektivitas di antara tiga metode kerja tersebut? 4. Sampel. Sampel diambil pada penelitian yang sedang dilaksanakan. 5. Menentukan hipotesis, yaitu antara H0 tidak ada perbedaan pada data yang ada. Dan H1 ada perbedaan pada data yang ada. Selanjutnya di nomor 6, kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima apabila harga C kuadrat lebih kecil dari tabel. Dan tolak H0 bila harga C kuadrat hitung lebih besar dari atau sama dengan C kuadrat. 7. Penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dijumlahkan keseluruhannya maka baru bisa mendapatkan hasil dari uji Cochrane ini. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan uji Cochrane. Di kelebihan mudah dipahami, prosedur uji relatif sederhana dan mudah dipahami. Fleksibel dapat digunakan untuk data kategorikal dan data numerik. Kekurangan, data sensitif uji Cochrane sensitif terhadap pelanggaran asumsi. Selanjutnya jumlah sampel membutuhkan jumlah sampel yang cukup besar. Contoh penerapan uji Cochrane. Pengaruh metode kerja baru pada karyawan pabrik. Uji Cochrane dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas tiga metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Untuk mengetahui hal ini, dilakukan penelitian dengan mencobakan ketiga metode tersebut pada tiga kelompok karyawan yang dipilih secara random. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 karyawan pabrik. Efektivitas metode akan diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan dalam waktu 1 jam. Dan untuk penelitian ini diambil data secara acak. 1. Seperti yang sudah saya sebutkan dari judul adalah perbedaan efektivitas tiga metode kerja. Dan ada variabel, pada variabel independen yaitu metode kerja baru dan variabel dependen adalah kegagalan kerja. Rumusan masalah. Apakah ada perbedaan efektivitas dari ketiga metode kerja tersebut? Nomor 4, ada sampel. Sampel yang sudah kita ambil dan kita ketahui adalah tiga kelompok karyawan masing-masing 15 orang.
Dan untuk hipotesis, H0 tidak terdapat perbedaan dan H1 terdapat perbedaan. 6. Karakteristik pengujian. H0 diterima jika C hitung lebih besar dari tabel dan sebaliknya. Dan inilah hasil dari hitungan tersebut. DK N-1 kurang sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Taraf kesalahan ada 5%, didesimalkan 0,05. C tabel adalah 5,99 dan C hitung adalah 5,64. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada uji Cochrane tadi adalah dari hasil penjumlahan adalah C hitung lebih kecil dari C tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga tidak terdapat perbedaan efektivitas dari 3 metode kerja yang tersebut. Untuk saran, dapat dipilih salah satu metode kerja bila hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Kesimpulan dan saran pada uji Cochrane ini adalah dari uji Cochrane yang sudah dilakukan, tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan pada metode kerja baru terhadap prestasi kerja